Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal ngalamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Masih tetap mengupas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman, mulai sekarang kalian harus bangkit, mulai harus tingkatkan kesemangatan kalian kembali, dan jangan pernah menuruti rasa gelisah, menuruti rasa gundah gulana. Sudah buanglah semua ketakutan, kecemasan yang kalian alami pada saat ini. Kalian jangan pernah berpikir selalu negatif, jangan selalu mengikuti pikiran-pikiran yang negatif yang ada di otak kalian. Kita ini sedang dalam gangguan anxiety. Semua yang muncul di otak kita itu adalah permainan anxiety, dan semua itu tidak terjadi, semua itu tidak fakta, teman-teman. Pokoknya sudah, tetap optimis, bangkit, selalu semangat, selalu memperlakukan diri kalian seperti orang sehat. Ya, anggaplah baik-baik saja, anggaplah tidak terjadi apa-apa. Seperti itu, teman-teman. Maka biar kalian mendapatkan kebahagiaan, juga biar kalian merasakan baik-baik saja, maka mulai sekarang hidupkan kembali hobi-hobi kalian. Hobi yang membuat mood kalian itu netral, hobi yang membuat mood kalian itu stabil. Dan seringlah melakukan aktivitas di luar rumah, juga selalu melakukan aktivitas yang menurut kalian senangi. Itu akan menjadikan suatu solusi agar kalian tidak meratapi, agar kalian tidak selalu sedih, gelisah, dan selalu berpikir tentang sensasi. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya semoga video ini menjadikan sebab musabab, wasilah kesembuhan bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ya, semoga juga mengedukasi, memotivasi, minimalnya menemani kalian semua, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang buanglah kecemasan dan ketakutan kalian. Karena kalian ketika mengikuti kecemasan dan ketakutan, kalian akan tetap hidup dalam lingkaran anxiety disorder. Ketika kalian hidup dalam lingkaran anxiety disorder, tentunya tiap hari sepanjang hari kalian menjalani hidup tidak merasakan suatu kenyamanan, tidak merasakan suatu keenakan, dan tentunya kalian akan selalu hidupnya sedih, jengkel, menghadapi sensasi. Terus kalian pasti akan merasakan kok hidupnya seperti ini terus. Nah, maka mulai sekarang sudahilah kecemasan dan ketakutan. Jangan selalu mengikuti pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif di otak kita, teman-teman, itu semua adalah permainan. Maka agar kalian tidak selalu ditipu oleh permainan anxiety, sudah kalian lakukan atau melakukan aktivitas yang kalian senangi saja, biar kalian lupa terhadap sensasi. Saya yakin kalian pasti sudah berulang kali periksa, sudah berulang kali ke rumah sakit, sudah berulang kali ke klinik, bahkan ada juga yang sampai ke hipnoterapi, ada juga yang sampai ke dukun, sampai ditipu oleh dukun. Dikatakan oleh dukun bahwa kena gangguan guna-guna, yang padahal itu adalah psikis alias mental, tidak ada hubungannya dengan guna-guna. Terus sekarang banyak sekali yang
mengambil kesempatan atau menyalahgunakan kesempatan bagi orang-orang yang menjual obat-obatan, sehingga kalian yang benar-benar mengalami gangguan asam lambung gerd sensitif psikosomatis, akhirnya kita itu tersugesti sehingga kita mau tidak mau ya ingin beli produknya, membeli obatnya. Dan ketika kita sudah membeli obatnya, nyatanya ya tetap masih sama, nyatanya sensasi tetap muncul. Ketika kalian sudah berulang kali, ya kan, sudah bolak-balik ke rumah sakit, sudah bolak-balik periksa, sudah bolak-balik cek, nyatanya ya sama aja, tetap gangguan asam lambung GERD. Dan ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater. Lah kalian itu hanya kena gangguan anxiety saja, alias psikis, teman-teman. Itu. Lah biar kalian cepat keluar dari lingkaran anxiety, ya kalian harus sadari bahwa kalian itu kena anxiety. Kesadaran itu sangat-sangat membantu kesembuhan dari asam lambung GERD anxiety, teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Saya bisa tahap melewati atau bisa sampai sembuh total, bisa melewati semua sensasi, bisa melewati kecemasan, ketakutan, itu karena dasar yang saya pegang atau modal yang saya pegang, itu saya sadar, teman-teman, bahwa saya kena psikis. Nah, mulai dari itu saya tidak mengikuti pikiran-pikiran yang negatif. Setiap ada pikiran yang negatif di otak saya langsung sadari, oh iya, saya kena anxiety, saya kena psikis. Pikiran yang negatif yang tiba-tiba muncul, ini semua adalah colekan atau permainan dari anxiety. Itu pun saya tidak 1 hari 2 hari, itu lama sekali. Dan saya mengalami betul, teman-teman. Dan saya merasakan betul bagaimana horornya sensasi, bagaimana hidup dalam kecemasan, bagaimana nggak enaknya hidup dalam ketakutan. Saya merasakan semua. Bahkan hal-hal yang tidak rasional pun saya takutin. Seperti dengar ambulan, takut. Dengar burung di malam hari, takut. Dengar kabar duka, takut. Di keramaian, takut. Di kesepian, takut. Di kesunyian, takut. Mau mandi, takut. Di sore hari, takut. Cemas, gelisah, sedih. Mau tidur, takut. Semua itu ditakutin. Jumatan takut, apalagi yang laki-laki kan, kalau Jumatan itu keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat, terus gemetar, tremor dan lain sebagainya, keringet dingin. Yang laki-laki. Perempuan juga ketika menghadiri acara ibu-ibu ya pasti mengalami keringet dingin. Tidak hanya sekedar itu, saya yakin kalian sudah berulang kali mau bangkit. Saya yakin kalian sudah berulang kali mau melakukan metode-metodenya. Saya yakin kalian sudah hampir konsisten, hanya hampir konsisten. Sudah melakukan jalan-jalan pagi sekitar ada 1 minggu. Tiba-tiba kalian itu dihadang oleh keliengan, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, serasa kayak mau roboh, keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat. Akhirnya kalian nyerah, nggak melanjutkan lagi. Saya yakin kalian udah mulai bangkit. Tapi kenapa kalian itu menyerah? Kenapa kalian nggak terus melakukan? Takut pingsan, takut jatuh, takut nanti nggak tertolong. Hey guys, semua itu adalah permainan anxiety. Saya mengalami seperti itu. Saya pernah ngalamin, bahkan saya itu ngalaminya sampai 2 minggu. Di saat saya jalan-jalan pagi dan berjemur, setiap saya jalan-jalan pagi, serasa kayak mau pingsan.
keliengan, nafas berat, jantung berdebar-debar, piar-piaran, les-lesan, keringet dingin, tremor. Itu saya ngalamin karena saya kepengin sekali sembuh. Saya tekad teman-teman, saya konsisten, saya bangkit, saya tetap lakukan. Bahkan saya sampai tahap pasrahlah, silahkan mau pingsan deh. Dan sampai saya sembuh teman-teman, pingsan tidak terjadi. Jadi kesimpulannya semua yang kita takutin, apa yang kita cemaskan, itu semua adalah permainan anxiety yang membuat mental kita down. Kalau kita menuruti kecemasan dan ketakutan, maka pihak kemenangan itu di anxiety. Diri kalian kalah. Anxiety yang memenangkan. Masa kalian mau kalah sama anxiety? Yang padahal anxiety itu tugasnya hanya mengacaukan pola pikir dan mental kita. Udah, ketika tiba-tiba cemas, tiba-tiba keliengan, kalian netralkan dengan olah nafas, afirmasi. Saya kuat kok, saya sehat kok, saya baik-baik saja kok. Saya terima semua. Saya sehat, saya kuat. Kayak gitu. Olah nafas berulang kali. Kesalahan penderita anxiety disorder, apa-apa itu selalu dipikir. Apa-apa selalu dirasakan. Apa-apa selalu dikait-kaitkan. Apa-apa selalu dihubung-hubungkan. Padahal sensasi itu nggak ada sangkut pautnya sama penyakit kronis. Nggak ada hubungannya sama penyakit berat. Dan anxiety itu tidak berbahaya. Pikiran-pikiran yang negatif itu, teman-teman, itu muncul dari ketraumaan. Kalian kan pernah trauma merasakan serasa kayak mau itu GERD namanya. Kalian pikir terus, takut kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut Tanpa kalian sadari, mental kalian semakin down. Tiap hari yang kalian takuti pasti tidak lain takut Tapi serasa nyata ya mas. Iya memang serasa kayak nyata. itu kayak serasa nyata. Saya ngalami betul. Tapi karena apa? Karena saking capeknya tubuh kita teman-teman. Karena saking lelahnya otak kita. Akhirnya apa? Mempengaruhilah ke psikis. Organ tubuh juga terpengaruh. Otot juga terpengaruh. Aliran darah tidak lancar. Aliran darah tidak lancar. Karena apa? Karena kita stres memikirkan hal yang di luar ranah, memikirkan itu. Kebanyakan berita anxiety seperti itu. Apa-apa dipikir. Gimana diri kalian yang dulu teman-teman? Yang dulu kalian gak selalu memikir, gak selalu dipikirkan, gak selalu merasakan, gak selalu khawatir. Dimana diri kalian yang dulu? Kebiasaan penderita anxiety disorder itu terlalu sering memperhatikan perubahan tubuh. Kesalahannya juga itu. Kebiasaan dan kesalahannya. Tangan tiap hari diliatin kuning gaya. Oh kok tangan pucat. Aduh jangan-jangan mau nih. Muka diliatin tiap hari. Aduh pucat. Telinga, daun telinga diliatin terus menerus. Karena apa? Dampak kalian sering searching ciri-ciri mau akhirnya menguasai pola pikir kalian akhirnya terjebak dalam pikiran negatif. Jadi semua dihubungkan sama kematian, sama Itulah teman-teman. Ya mulai sekarang kalian itu hindari kebiasaan buruk kalian. Sekarang jangan menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan sensasi. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Terus kalian konsisten sajalah. Sering melakukan aktivitas yang benar-benar kalian senangi. Kalau kalian
sering melakukan aktivitas yang kalian senangi, tentu kesenangan, kebahagiaan akan meningkat. Ketika bahagia dan kesenangan itu meningkat, maka kalian akan lupa terhadap sensasi. Biar kalian itu nggak selalu mengingat sensasi terus-menerus. Biar kalian itu nggak selalu menuruti gundah gulana. Sudah, kalian jangan menghubung-hubungan lagi. Yang nggak punya hobi, hidupkan. Carilah hobi. Biar kalian itu lupa terhadap sensasi. Biar kalian itu nggak selalu memikirkan sensasi. Hal teraneh bagi penderita anxiety disorder, di saat ada sensasi kepengennya cepat-cepat hilang. Nggak ada sensasi, ditanyain, kok tumben ya sensasinya nggak muncul. Kesalahan penderita anxiety disorder juga sering menduga-duga. Biasanya kalau sore nih, sensasinya pada muncul nih. Biasanya kalau sore saya cemas. Biasanya kalau sore anxiety naik. Biasanya kalau sore kambuh nih, serangan cemas, serangan panik. Itulah kesalahan penderita anxiety disorder. Selalu menduga-duga. Padahal belum aja dilewatin, belum aja sampai ke waktu sore, sudah dipikir dulu. Padahal semua itu dari pola pikir. Banyak yang sudah mengeluarkan uang, sudah berulang kali berobat, sudah berulang kali pindah-pindah rumah sakit, tapi kenapa tak kunjung sembuh? Bahkan ada yang rela menjual rumah, menjual tanah, menjual mobil, menjual motor. Ternyata masih tetap sama. Tetap di lingkaran anxiety disorder. Anxiety disorder itu adalah tipuan, teman-teman. Anxiety disorder itu adalah tipuan. Ya itu tadi. Anxiety itu sifatnya mengacaukan pola pikir kita, mengacaukan mental kita. Lah mental itu nggak ada obatnya. Kalian kalau nggak percaya, kalian silahkan beli obat ke rumah sakit. Silahkan kalian beli obat di apotek. Pak, Bu, Mas, Mbak, beli obat mental. Nggak ada, teman-teman. Kalau ada orang yang jual mobil, jual tanah, jual rumah, jual motor, pasti sudah bisa membeli. Pasti sudah bisa beli. Tapi nyatanya ya masih tetap cemas, masih tetap takut. Obat anxiety disorder itu adalah happy. Adalah senang. Setiap ada sensasi jangan dikait-kaitkan, nggak ada hubungannya. Bersikap masa bodoh aja. Dah, anggaplah diri kita itu baik-baik aja, nggak kenapa-napa gitu. Jangan mikirin negatif terus-menerus, mikirin itu. Kalian kan pernah ngerasain kayak mau itu GERD, teman-teman. GERD itu aman, nggak bahaya. Dah, karena kalian sudah terlanjur mental down, mental lemah, apa-apa jadi ditakutin. Ya maka mulai sekarang kan harus melakukan 5P, teman-teman. Mulai sekarang pola pikirnya dijaga, hindari stres, hindari searching juga. Stres pemicunya juga karena bisa jadi sering searching. Kebanyakan searching itu juga menyebabkan jadinya stres. Karena melihat jawaban yang ada di Google, yang muncul di Google jenis-jenis penyakit, yang muncul di Google jenis-jenis ya nanti apa? Nanti kalian ke-trigger, nanti pikirannya kacau lagi, mental down lagi, dipikir tiap hari jawaban yang di Google itu. Maka hindari searching, hindari stres, jangan mikirin hal-hal yang nyeleneh itu yang di luar ranah. Semua itu baik-baik saja, teman-teman. Permainan anxiety saja itu kok. Hindari stres. Seringlah menghibur diri, mainlah ke kebun, lihat hijau-hijauan seperti ini di belakang saya. Mainlah ke sawah, melihat hijau-hijauan biar saraf netral, berdamai dengan alam. Yang kedua, jaga
pola makannya. Karena kalian awalnya asam lambung semua dari pola pikir. Karena sudah terlanjur kena asam lambung, ya mau nggak mau harus perbaiki pola makan. Apa yang harus dipantang, pantang dulu, tapi jangan kebanyakan. Yang penting kalian makannya itu beretika, alias sebelum makan kalian hindari cemas, khawatir, was-was, takut, dan gelisah. Juga di saat makan hindari nonton video yang menegangkan. Biar pencernaan normal, biar pencernaan atau asam lambungnya itu kinerja dengan maksimal. Sudah. Yang penting etika, jangan kebanyakan mantang makanan. Yang penting dipantang itu cuma satu sebenarnya sih. Pedas. Dah gitu aja. Kalau soal mantang nggak perlu banyak-banyak, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau pengalaman saya pedas sama bersantan, itu yang saya pantang. Yang penting etika teman-teman. Nyatanya kalian sudah memantang makanan, sensasi tetap muncul, sensasi tetap ada kan? Masih tetap ada kan? Semua itu di pola pikir mindset kita teman-teman. Dah, kalian makan aja. Dan yang paling diperhatikan, yang harus diperhatikan di kalian, makan sedikit-sedikit terlebih dahulu. 2 jam makan, 2 jam makan. Itu sesuai pengalaman saya. Juga banyakin air hangatnya. Banyakin air hangat. Minimal itu 2 liter dalam 1 hari. Ya kalau diperkirakan ukuran gelas itu 8 gelas. Jangan kurang dari 8 gelas. Minum air hangat jangan sampai kurang dari 8 gelas. Kalau kena serangan panik tiba-tiba cemas, minum air hangat. Karena bisa jadi serangan panik itu kan muncul dari pikiran anxiety. Juga karena ada GERD-nya. Itu kan cepet banget. Maka untuk menetralisir itu dengan minum air hangat. Lalu afirmasi, juga kalian harus olah nafas kalau tiba-tiba kena serangan panik. Terus kemudian yang ketiga, pola hidupnya diperbaiki. Yang dulu biasa begadang untuk saat ini jangan begadang dulu. Tidur minimal sekali itu 6 jam. Efektifnya itu 8 jam. Efektif sekali tidur malam itu 8 jam teman-teman. Itu lakukan secara kontinu. Kalau seandainya kalian masih susah tidur, hindari HP terlebih dahulu. Kalau perlu kalian dengerin musik relaksasi, meditasi, afirmasi terlebih dahulu. Untuk menetralkan pikiran yang ngaco itu, untuk menetralkan pikiran yang negatif itu. Itu lakukan secara kontinu. Walaupun 1 hari, 2 hari, 3 hari tetap belum bisa tidur, tetap paksakan, tetap dilatih jam 8 mapan. Nanti lama-kelamaan pasti kalian akan diberi kesempatan ya mudah tidur. Itu sesuai pengalaman saya. Asal sebelum tidur jangan bermain HP. Ya lebih baiknya itu dibawa zikir biar tenang, biar netral. Juga kalau perlu ya juga dengerin musik relaksasi. Nah, terus karena sekarang kalian mentalnya sedang down alias mentalnya sedang ecek-ecek, ya maka mau nggak mau kalian agar mental kuat, energi di mental kalian itu ada, maka kalian harus sempatkan, nggak harus disempatkan lagi tapi harus ini, kalian harus melakukan jalan-jalan pagi dan berjemur. Lakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Walaupun dihadang kecemasan, dihadang keliengan, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, jantung berdebar-debar, nafas berat, jangan nyerah. Jangan nyerah pokoknya teman-teman. Jangan mengikuti pikiran negatif. Pingsan tidak terjadi. Saya tanya ke kalian, kalian sampai sekarang apakah pernah ngalamin pingsan? Apakah pernah merasakan merasakan jatuh? Walaupun serasa kayak mau jatuh, tidak kan? Udah paksakan, lakukan terus-menerus. Saya pun begitu dulu teman-teman. Juga pola sikapnya. Harus bisa mengontrol emosi teman-teman. Ketika kalian anxiety-nya masih tinggi, kok kalian tidak bisa mengontrol emosi, wah kacau semua teman-teman. Pengalaman saya. Kena serangan panik, keliengan, nafas berat, jantung berdebar-debar, ganjel sampai ke kerongkongan. Rasanya nggak enak, serasa kayak mau roboh, serasa kayak mau jatuh. Pokoknya hidupnya itu sempoyongan kalau nggak bisa mengontrol emosi. Maka mulai sekarang perbaiki pola sifatnya, pola sikapnya juga.
harus bisa mengontrol emosi. Biar kalian emosinya sering terkontrol alias bisa terkontrol, maka sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang kalian sukai, yang membuat mood kalian itu maksimal. Adanya orang yang mudah emosi, adanya orang yang mudah cemas, adanya orang yang mudah takut karena nggak pernah bahagia, nggak punya mental, nggak punya keberanian. Nah, keberanian, mental, sama kebahagiaan itu ya harus dibangun di diri kita sendiri. Biar mendapatkan kebahagiaan ya tentunya sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Biar mental kita kuat, energi di mental kita ada, ya maka harus konsisten jalan-jalan pagi dan berjemur. Biar kita berani, maka kalian harus sadari bahwa kalian kena anxiety. Semua yang muncul di otak kita itu adalah permainan anxiety. Gitu. Yang kelima, kalian harus perbaiki pola spiritualnya. Mau nggak mau, karena kita sedang dalam gangguan jiwa, gangguan psikis, bangsa rohani kita yang tidak baik-baik saja, maka mau nggak mau kita harus memperbaiki hidup kita, mengupgrade hidup kita, biar hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, dan tentunya hubungan kita sama Allah. Maka perbaikilah ibadah kita, memohon ampunan, barangkali kita memiliki kesalahan yang besar, kita sering mengabaikan nikmat Allah, kita selalu berpikir yang di luar ranah, selalu ambisius, takut masa depan, takut nggak kaya, takut nggak memiliki banyak harta. Itu adalah orang yang perfeksionis. Mungkin bisa jadi kita kena psikis karena selalu memikirkan masa depan di saat kita baik-baik saja alias normal, sehingga kita diuji kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Maka perbaiki hubungan kita sama Allah, meminta ampunan, dan tentunya meminta kesembuhan. Pokoknya semangat terus menerus, buanglah sikap-sikap yang seharusnya kita buang. Juga buanglah kecemasan dan ketakutan. Mulai sekarang dobrak saja mental yang ngacak-ngacak itu, biar kalian memiliki mental yang kuat. Kalau kalian mau melatih mental, sudah, apa yang kalian takuti sekarang datangi, apa yang kalian takuti sekarang lawan aja teman-teman. Semua itu permainan, santai saja, jangan takut. Juga perlakukan diri kalian layaknya orang sehat, layaknya orang normal. Kalian hanya di gangguan psikis saja teman-teman. Dan jangan pernah mendiagnosa diri kita memiliki penyakit kronis. Kita bukan dokter teman-teman. Juga kalian harus sering-seringlah berserawung, berinteraksi sama orang-orang. Biar apa? Biar nggak selalu mengurung diri. Kalau kita kebanyakan mengurung diri, tentunya pikiran ngaco, pikiran liar, ketika ada sensasi pasti susah sekali dikendalikan pikirannya. Maka biar kalian nggak selalu liar, pikirannya nggak ngaco, ayolah berlatih, berinteraksi, bersosial, bermain ke rumah temen kayak, bermain ke rumah tetangga kayak, silahkan, pokoknya lakukan itu terus menerus. Tetap semangat, pokoknya jangan pernah ikutin kecemasan, ketakutan itu. Dobrak aja mental yang lemah itu. Kalian hanya di gangguan psikis saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.